Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktaviani Nurhanifah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi bagian di tabel ini yang masih kosong. Ini adalah daftar gaji karyawan bulan September 2018. Bisa dilihat di sini bahwa bagian jabatan, gaji pokok, uang lembur, tunjangan, bonus, gaji kotor, PPh, gaji bersih, dan lain sebagainya ini masih kosong. Nah, sebelum lanjut ke cara pengisian, kita lihat di bawahnya ini ada dua tabel bantu. Isinya ada kode jabatan sama golongan dan gaji pokok. Tabel bantu ini adalah berguna bagi kita untuk mengisi bagian yang masih kosong ini. Kemudian ada keterangan tambahan. Keterangan tambahan ini sebagai pedoman kita dalam pengisian tabel yang masih kosong ini. Oke, lanjut saja. Yang pertama ada jabatan. Untuk jabatan ini kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Kenapa kita menggunakan fungsi VLOOKUP? Karena untuk mengisi jabatan kita memerlukan tabel bantu yang isinya kode dan jabatan. Dan tabel bantunya ini bentuknya vertikal atau tegak. Jadi kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Ini sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik bagian kodenya, kemudian titik koma, kita blok yang tabel bantu. Nah, kemudian kalau tabelnya udah diblok, kita kunci dengan cara mengetikkan tanda dolar di awal baris dan juga kolomnya. Jadi di sini diketikkan tanda dolar. Nah, selanjutnya kita klik, kita ketikkan titik koma, kemudian ketik angka 2. Nah, kenapa kita ketik angka 2? Karena bagian jabatan ini ada di bagian yang kedua. Yang pertama kan kode, kemudian yang kedua itu ada jabatan. Nah, setelah seperti ini kita enter saja. Maka hasilnya akan muncul untuk jabatan. Tinggal kita tarik. Nah, untuk jabatan sudah, kemudian kita lanjut untuk pengisian gaji pokok. Untuk pengisian gaji pokok ini hampir sama dengan bagian jabatan, cuman kita menggunakan fungsi yang berbeda, yaitu menggunakan fungsi VLOOKUP. Kenapa kita menggunakan fungsi VLOOKUP? Karena tabel bantunya ini bentuknya horizontal atau menyamping, jadi kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Caranya sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, kita klik bagian golongannya, titik koma, kita blok yang tabel bantu, golongan, dan gaji pokok. Setelah itu kita kunci dengan cara seperti tadi, mengetikkan tanda dolar di awal baris dan juga kolomnya. Nah, seperti ini. Dan setelah itu titik koma, angka 2, tutup kurung, enter. Maka akan muncul hasil untuk gaji pokoknya. Kemudian seperti tadi tinggal kita tarik saja ke bawah. Lanjut untuk uang lembur. Kita baca keterangan tambahannya bahwa uang lembur itu sebesar 50.000 apabila bekerja lebih dari jam kerja normal. Untuk jam kerja normalnya itu 150. Jadi untuk uang lembur itu caranya sama dengan if buka kurung, kita klik yang jam kerjanya, kemudian kita kasih tanda lebih dari jam kerja normal, yaitu 150. Nah, kemudian titik koma, kita kasih nominal untuk uang lemburnya itu sebesar 50.000. Kemudian kita kali, karena uang lemburnya itu diberinya itu per jam, jadi kita kali dengan buka kurung
Kemudian bagian jam kerja dikurangi sama jam kerja normal 150. Kemudian tutup, titik koma, 0, kurang tutup, enter. Nah, seperti ini. Kita tinggal tarik saja ke bawah, maka hasil untuk uang lembur ini akan muncul. Lanjut ke bagian tunjangan. Untuk tunjangan itu sebesar 500.000 untuk kepala, 400.000 untuk keuangan, 300.000 untuk mandor, dan 200.000 untuk tukang. Nah, kita menggunakan fungsi if. Ini sama dengan if, buka kurung, kita klik yang bagian jabatannya, kemudian sama dengan kita tuliskan di sini kepala. Jangan lupa dikasih tanda petik di awal dan di akhir kata. Kemudian titik koma. Untuk kepala itu sebesar 500.000, maka kita tuliskan di sini 500.000. Kemudian titik koma kita ulangi seperti bagian sebelumnya. If buka kurung, bagian jabatan sama dengan yang kedua setelah kepala itu ada keuangan. Keuangan. Nah, tanda petik untuk keuangan itu sebesar 400.000. Titik koma. Dan ulangi lagi, if buka kurung jabatan sama dengan kemudian setelah keuangan itu ada untuk mandor. Mandor titik koma sebesar 300.000. Titik koma lagi, if buka kurung klik jabatan, kemudian sama dengan kita ketik yang terakhir itu ada tukang sebesar 200.000. Kemudian kita tutup kurung sebanyak data yang sudah kita masukkan tadi, yaitu ada 4. Kemudian enter. Untuk tunjangan ini sudah ada hasilnya, kemudian langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, udah muncul hasil untuk bagian tunjangan. Selanjutnya kita ke bagian bonus. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa bonus itu sebesar 250.000 dan diberikan kepada tukang yang bekerja lebih dari 160 jam. Jadi bonus itu hanya berlaku untuk tukang yang kerjanya lebih dari 160 jam. Jadi caranya sama dengan if buka kurung and buka kurung. Kemudian kita klik yang bagian jabatannya. Setelah itu, ketikkan sama dengan, kemudian kita di sini ketikkan tukang, sesuai yang di keterangan tambahan tadi, bahwa yang dapat bonus itu cuma tukang. Kemudian titik koma, kita klik jam kerjanya, kita kasih tanda lebih dari 160. Selanjutnya tutup kurung, titik koma, kita kasih nominal bonusnya yaitu sebesar 250.000. Kemudian kita tutup kurung aja. Ya, enter. Dan di sini false, mungkin ada yang salah atau kurang tepat ya.
Kita teliti lagi. Oh ya, ini kurang 0, jadi yang di belakangnya itu dikasih 0. Dan enter. Nah, ini udah ada hasilnya, tinggal kita tarik ke bawah. Nah, ini. Udah ada hasil untuk bonus. Kalau kita lihat sekilas, ini udah tepat ya. Kalau bonus itu diberikan kepada tukang yang kerjanya lebih dari 160 jam. Ini tukang lebih dari 160, dan yang bawah itu tukang lebih dari 160. Jadi untuk bonus itu sudah tepat. Kemudian kita lanjut untuk pengisian gaji kotor. Nah, gaji kotor itu adalah hasil penjumlahan dari gaji pokok, uang lembur, tunjangan, dan juga bonus. Jadi sama dengan gaji pokok ditambah uang lembur, ditambah tunjangan, ditambah bonus. Kemudian tinggal kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Maka akan muncul hasil untuk gaji kotor itu. Selanjutnya ada PPh. Bisa kita baca di sini bahwa PPh itu dikenakan hanya kepada yang memiliki gaji kotor di atas 4 juta. Jadi PPh ini hanya berlaku untuk yang memiliki gaji kotor di atas 4 juta. Di bawah 4 juta berarti nggak ada PPh-nya. Dan PPh itu sebesar 15%. Jadi untuk mengisi PPh masih hampir sama seperti pengisian uang lembur. Caranya gini, sama dengan if buka kurung, kita klik yang bagian gaji kotor, kemudian lebih dari, kita ketikkan di sini 4 juta karena di keterangan tambahannya itu yang dikenai PPh itu yang memiliki gaji kotor di atas 4 juta. Jadi kita ketik 4 juta di sini. Setelah itu titik koma kita tuliskan PPh-nya yaitu sebesar 15%. Dan dikali kita pakai tanda bintang. Setelah itu kita klik lagi yang bagian gaji kotornya. Nah, setelah itu kita titik koma 0, kemudian tutup kurung saja, enter. Maka untuk PPh ini sudah keluar hasilnya, tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk gaji bersih. Nah, gaji bersih ini adalah hasil pengurangan dari gaji kotor dan juga PPh. Jadi sama dengan gaji kotor dikurangi dengan PPh. Kemudian enter. Maka akan muncul hasilnya. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, untuk gaji bersih sudah ada, kemudian kita lanjut yang bagian bawah, yaitu ada total, rata-rata, tertinggi, dan juga terendah. Untuk total itu kita menggunakan fungsi sum. Nah, buka kurung, kemudian kita blok saja bagian gaji, dari atas ke bawah di blok, kemudian enter. Dan untuk rata-rata kita menggunakan fungsi average. Jadi sama dengan average, dan buka kurung, kita blok bagian gajinya. Nah, setelah itu langsung saja enter. Selanjutnya yang tertinggi kita menggunakan max. Sama dengan max buka kurung, sama seperti tadi, langsung kita blok aja, kemudian enter. Dan terendah itu kita menggunakan min. Sama dengan min, buka kurung, gaji pokoknya kita blok semua, kemudian enter. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal tarik saja ke samping, maka akan muncul hasilnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tanda tangan ini nggak usah diisi. Kita lihat lagi di keterangan tambahan bahwa kita disuruh untuk membuat grafik bentuk bar 3 dimensi.
di grafik bar 3 dimensi. Nah, untuk pembuatan grafik bar 3 dimensi ini kita hanya memerlukan data berupa nama dan juga gaji bersih. Jadi kita kopas aja nama. Dan juga gaji bersihnya dikopas juga. Di paste. Nah, ini biar memudahkan kita pindah set aja biar gampang. Kita cut ke pindah set. Nah, di sini aja kita paste ya. Kita copy lagi yang gaji bersih. Copy, ini paste. Nah, setelah itu untuk pembuatan grafik bar 3 dimensi, kita blok nama dan juga gaji bersihnya terlebih dahulu. Di blok, kemudian kita pilih insert, kita pilih chart. Nah, di sini muncul chartnya, kita pilih yang 3D bar, ya, yang tengah aja, yang pinggir aja ya. Nah, kemudian akan muncul hasilnya untuk grafik. Kita tinggal tuliskan judul saja. Di sini judulnya. Nah, kemudian selanjutnya tinggal kita pilih mau model grafiknya yang seperti apa, temanya seperti apa. Nah, aku di sini ada banyak tema ya untuk grafiknya. Aku pilih yang ini. Nah, untuk grafik bar 3 dimensi itu seperti ini. Nah, untuk daftar gaji dan juga grafik sudah jadi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.